Selamat pagi Mas Yoga. Selamat pagi Mas Akbar. Gimana kabarnya Mas Yoga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Yoga hari ini kabarnya bagaimana? Lumayan sih. Ada baiknya, ada buruknya. Ada baiknya, ada buruknya. Iya. Mas Yoga. Oke. Oke baik. Oke. Posisinya ada nyaman Mas Yoga? Gini. Sudah nyaman. Oke. Jadi Mas Yoga tadi kesini naik apa? Tadi aku kesini naik motor. Oh naik motor. Iya. Sendirian aja. Sendirian aja. Tadi kayaknya Mas Yoga ini kok rapi sekali. Dari mana ya Mas Yoga? Habis kuliah tadi Mas Akbar. Oke, Iya. habis kuliah ya Mas. Iya, habis pulang kuliah. Oke, Langsung baik. kesini. Terus nyebat-nyebat dulu. Oh. Makan dulu gitu, persiapan buat kuliah habis Jumatan gitu. Jadi nanti ada perkuliahan lagi. Iya, masih ada. Oke, jadi kalau begini ini kosong ya jadwalnya Mas. Kosong. Oke, alhamdulillah baik. Oke, Mas Yoga, ini kan kemarin sudah kita kontek-kontekan Mas terkait Oke. sesi konseling kita ya. Kita mau sesi konseling pada hari ini. Tapi ini sebenarnya Mas Yoga hari ini benar-benar kosong ya Mas. Iya, benar-benar kosong. Oke, alhamdulillah. Tapi memang jadwalnya pagi kuliah terus jam 1 juga kuliah lagi. Iya, betul. Oke, baik. Oke, Mas Yoga sebelumnya apa udah pernah untuk sesi konseling? Belum pernah sama sekali Mas Akbar, ini baru ini. Oke, belum pernah sama sekali ya. Sama sekali belum pernah. Jadi sebelumnya Mas Yoga ini dari prodi mana? Kalau boleh tahu. Aku dari prodi Teknologi Pendidikan. Teknologi pendidikan ya. Iya, Oke, UNESA ya. UNESA Semester 3. 3. Oh, berarti sama seperti Iya, saya. Saya juga sama. semester 3. Betul. Oke. Mungkin sebelum masuk ke sesi konseling ya Mas, kita kan mau kita ngobrol-ngobrol ringan dulu. Sama ini sih Mas, saya mau ngasih tahu tentang konseling juga bagaimana. Karena kan dari Mas Yoga sendiri kan dari prodi TP. Yang belum pernah untuk sesi konseling ya Mas. Betul. Oke. Jadi sesi konseling sendiri yang seperti Mas Yoga. Ya secara umumnya lah ya Mas ya. Ini kita nanti ya sesi konseling, Mas juga boleh curhat mengenai mungkin Mas juga ada problem apa, mau curhat cerita apa, boleh sekali. Terus juga di sini ada beberapa asas Mas Yoga dalam sesi konseling ini. Nah, asasnya tersendiri itu ada macam-macam. Tapi mungkin yang utama saya kasih penjelasan Mas Yoga 3. Asasnya itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Yang dimana kami sebagai calon konselor ya Mas itu harus profesional. Yang dimana asas kerahasiaan itu nanti Mas Yoga kalau bercerita nanti cerita dari Mas Yoga ataupun problem dari sesi konseling yang Mas Yoga bawakan di sini nggak akan dibawa keluar. Jadi ya tetap rahasia antara konselor dan konseling. Oke. Baik. Jadi yang kedua ada asas keterbukaan yang dimana kan sesi konseling ini diharuskan untuk terbuka satu sama lain Mas. Biar kalau terbuka ini kan nanti pasti masalahnya ketemu, clearnya di mana, dan lebih enak ya Mas kalau saling menutup diri kan ya gimana ya, nanti kayak tebak-tebakan gitu kesannya. Betul. Baik. Oke, dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi Mas juga sendiri kesini nggak saya paksa, apapun nggak dipaksa dari pihak lain. Mas juga kan kemarin kan katanya, oh saya butuh konseling, kok kebetulan gitu. Iya, Kebetulan banget ya butuh sesi konseling dan saya juga menawarkan gitu. Siap, benar. Dan akhirnya Mas juga sukarela ya, Iya, nggak dari dorongan pihak manapun. tidak didorong dari pihak manapun. Oke baik, kalau gitu udah clear ya Mas Yoga ya. Clear. Mas Yoga apa sudah tahu sesi konseling secara ya sedikit-sedikit atau mungkin ada pertanyaan lain? Langsung aja sih. Udah ya, udah Ya. paham ya. Gampang. Oke baik. Sebelumnya mungkin ya, alhamdulillah Mas Yoga udah tahu mengenai sesi konseling. Sama ini sih Mas, kita nanti mungkin sebelumnya kemarin kita belum kontak-kontakan ya terkait kontraknya. Jadi di sesi konseling ini sebenarnya ada beberapa kontrak kayak
nanti kita konselingnya mungkin ini jamnya sudah jam menunjukkan pukul 10.45. Kalau sesi konselingnya kisaran 45 menit, apakah cukup Mas Yoga? Cukup Ya. Cukup. Oke, berarti kita strukturnya nanti di 45 menit ya. Iya. Sama mungkin kalau saya kan masih belum tahu ya apa yang dihadap Mas Yoga, pengen curhat apa. Nah nanti kalau pengen meluapkan emosi, marah atau apapun semuanya, boleh Mas Yoga teriak-teriak. Tapi yang penting jangan merusak barang sekitar sini dan jangan memukul saya gitu. Siap. Jangan memukul Mas Yoga sendiri juga, itu kan apa yang menyakiti diri Mas Yoga sendiri. Oke, benar. Oke, jadi begitu Mas Yoga. Iya. Oke. Baik Mas Yoga sudah paham mengenai sesi konseling. Oke, jadi Mas Yoga ini alhamdulillah tadi kan saya tanya terkait kabarnya ada baik ada yang buruk ya. Iya. Oke, kita ngobrol ringan dulu ini. Ada yang baik dan buruk ini gimana Mas? Oke, jadi sebenarnya tuh yang baiknya itu saya cukup senang. Iya. Apa ya? Kalau baiknya apa ya? Senang nggak? Ya cukup senang bisa berangkat kuliah tepat waktu, nggak telat. Biasanya kan saya telat ya Mas Akbar ya. Oh ya, sering Iya, telat. Sering telat soalnya kan saya jauh PP dari Sidoarjo ke sini. Iya. Terus biasanya ya nggak sempet masuk jam kuliah gitu. Biasanya saya nunggu waktu jam kuliah selanjutnya gitu. Iya. Terus buruknya sih saya lagi ada masalah gitu sama pasangan saya, terus sama keluarga juga. Oh ya. Nah, sama dunia kuliah juga ditimpa oleh berbagai tugas gitu. Apalagi tugas-tugas proyek. Oke. Nah, itu Semester 3. iya semester 3 itu memang kita di kaploke ya ibaratnya gitu. Kalau nggak bahasa Surabayanya. Iya. Terus kalau dari keluarga itu sebenarnya lagi kacau Mas Akbar. Oh ya. Iya, keluarga lagi kacau. Yang dimana saudara saya yang Yogi ini mungkin ada masalah di belakang, saya tidak tahu. Karena beliau sendiri tuh diam-diam terus gitu tiap pulang kerja. Oke. Kayak cuman ya ibaratnya rumah itu dijadikan cuman tempat pulang sebentar untuk lanjut beraktivitas besoknya lagi gitu. Oh ya. Oke, siap. Kayak gitu. Terus tiap aku tanyain kenapa, terus ada masalah apa gitu, anaknya cuman diem-diem aja gitu. Mungkin di dalam dunia kerjanya ada masalah atau dalam hubungannya mungkin ya sejauh ini memang dia nggak ada hubungan ya gitu, tapi kan siapa tahu di belakang ada gitu yang dia nggak cerita mungkin gitu. Sampai yang saya curigakan itu di WA-nya itu PP WA-nya yang awalnya kan ya mukanya dia sekarang jadi hitam gitu kan, biasanya menandakan orang lagi nggak baik-baik aja gitu. PP-nya kosong atau hitam gitu ya? Iya, biasanya hitam gitu. Kalau kosong kan gambarnya ini gitu kayak profil. Profil. Kalau yang hitam kan ya kayak biasanya lagi ada problem gitu. Sedih atau problem? Nggak tahu ya, saya soalnya dia nggak pernah cerita. Soalnya saya sendiri tuh jarang pulang ya Mas Akbar gitu. Kadang yang nginep di kosnya Mas Akbar sendiri. Oh ya, oke. Kadang banyak kegiatan saya ikut UKM. Iya. UKM yang saya jalani sekarang tuh berkuda. Iya. Dan juga UKPSM. Tapi yang UKPSM itu nggak terlalu sibuk karena ya bebas gitu kan. Kalau yang berkuda ini kayak kita ditargetkan atau dituntut untuk bisa gitu, setidaknya bisa jadi atlet gitu. Oke. Terjadwal gitu ya? Iya, terjadwal latihannya tiap Senin gitu. Terus bisa juga ada latihan tambahan tiap Kamis gitu. Iya, oke. Terus untuk keluarga selain Yogi itu dari nenek saya biasanya manggilnya Iyang gitu ya. Iyang. Iya, sama Akum gitu. Nah itu juga lagi
problem gitu, kayak yang itu sekarang tuh kayak sakit-sakitan, terus capek. Terus Agung sendiri juga jarang pulang gitu, entah kemana, mungkin ke rumah satunya gitu, ngurus tanggung jawab di rumah satunya. Terus ibu bapak dan adik-adik juga udah punya rumah sendiri, udah berkeluarga sendiri. Jadi saya itu pulang itu cuman sama Yogi sama Iyang gitu, jadi bertiga tok. Gitu. Adik bapak ini maksudnya adiknya siapa nih? Adik bapak Tadi kayak udah punya rumah sendiri. Ibu bapak itu. Ibu bapak. Iya, ibu bapak udah punya rumah sendiri, terus tinggal sendiri, jadi nggak ikut mertua lagi gitu. Oke, sebentar. Baik ya Mas Yoga, tadi ada kabar baik dan kabar buruk dan semua kayaknya ini kompleks. Ya berurutan juga saling bertubi-tubi gitu ya Mas ya. Bertubi-tubi. Oke, mungkin kita ini Mas Yoga, saya benahi dirangkai satu-satu dulu. Kabar baiknya dulu Mas Yoga. Tadi Mas Yoga bercerita terkait alhamdulillah masuk kampus itu udah ini ya Mas, nggak telat, yang biasanya telat. Emang biasanya Mas Yoga suka telat gitu apa gimana? Sering telat Mas Akbar. Sering telat. Kalau ada matkul tiap pagi yang jam 7 itu kan kita harus, yang PP jauh tuh harus bangun pagi. Jam 5:30 tuh harus sudah siap-siap berangkat. Nah, biasanya itu saya bangun tuh 6:30. Nah, kan kalau sampai kampus kan ya lebih 7:30 jadi telat. Dan akhirnya kalau nggak dihukum ya disuruh keluar gitu. Memang begitu ya Mas? Iya begitu. Tapi ini sudah ada perubahan ya, alhamdulillah ya Mas. Pertahankan Mas. Sedikit demi sedikit. Sedikit berubah menjadi lebih baik. Betul. Terus terkait kabar buruknya tadi juga, kayaknya kompleks ya Mas ya. Iya, lumayan pusing dari tugas yang bertubi-tubi, terus masalah keluarga tadi, ada saudara Mas Yoga tadi, Mas Yogi. Terus ada ibu bapak yang udah rumah sendiri, terus yang mungkin ya kurang fit ya badannya. Kurang fit. Oke, jadi mungkin kita benahi dulu sih. Sebenarnya Mas Yoga ini ada berapa saudara sih? Saya ada 4. Kalau sama saya jadi 4 itu, aslinya 3 saudara gitu. Aslinya 3. Iya, saya anak pertama, terus Yogi yang kedua, terus ada lagi 2 itu cewek, yang satu yang ketiga ini dia lagi mondok, kelas 2 SMP. Kalau di SMP kelas 2 mungkin. Terus kalau yang terakhir ini sekarang beranjak ke kelas 1 SMP gitu. Berarti yang saudara ketiga 4 ini nggak jauh ya? Ya, nggak jauh. Terus kalau Mas Yogi sendiri ini umurnya berapa? Ya sama, cuman beda 5 menit. Kembar berarti Mas Yoga sama? Iya, kembar. Kan dari namanya kan Yoga. Alah, Yoga sama Yogi. Iya, betul. Oke, kembar ya berarti. Berarti 4 bersaudara. Tapi ini jaraknya lumayan jauh ya Mas Yoga, Yogi sama adiknya 2 ini. Iya. Kalau yang saya sama Yogi kan 2006. Terus adik saya yang ketiga ini kalau nggak salah 2012, yang keempat 2014 gitu, jadi beda 2 tahun. Mas Yogi sama adik yang ketiga ini 6 tahun ya? Iya, betul. Tapi bisa ini akrab sama adik-adiknya. Maksudnya biasanya kan kalau jaraknya jauh kan agak susah ya, karena iniannya udah sangat beda. Ya betul, itu masalahnya sih susah ya buat akrab. Dulu sih emang kadang tuh main, terus bercanda. Sekarang tuh udah mulai sibuk gitu kakak gitu. Jadi yang adik ketiga 4 itu udah jarang ngobrol. Bahkan kalau ketemu tuh kayak ya cuman sebatas menanyakan keberadaan mama atau enggak bapak gitu. Kayak misal saya datang tuh ke rumahnya mama yang sekarang yang baru yang tinggal sendiri untuk pinjam gitar gitu misalnya ke papa, ya saya tanya gitu ke adik saya yang terakhir, karena kan adik saya yang terakhir kan di rumah, terus yang ketiga kan pondok jadi jarang pulang gitu.
saya tanyakan gitu kayak papa mana Yung gitu kan, namanya Yumna kan. Oh Yumna. Terus tak tanyain gitu, cuman ya lagi ini keluar sama mama gitu, jadi ya cuman sebatas obrolan biasa gitu, nggak yang mendalam terus bercanda gitu, jadi udah sih. Cewek ya Mas Yoga? Iya cewek. Yang ketiga 4 cewek, Cewek. yang 1 2 cowok. Betul. Oke, kalau saya sebentar. Berarti tadi Mas Yoga itu tinggalnya bersama kakek neneknya? Iya, bersama kakek nenek sama Yogi. Jadi berempat kok. Oh, cuman berempat. Kalau adiknya yang ketiga mondok, kalau yang keempat ikut sama mamanya. Ya. Oke, berarti ada 3 rumah ya di keluarga Mas Yoga? Ada 2 rumah. Oh, 2 rumah. Iya. Oh, 3 dari mana? Iya, 2 ya Mas ya. Nah, Oke, kalau ibu bapak rumahnya sendiri. Ibu bapak itu rumahnya ya gabung sama Yumna gitu. Jadi ada 2 rumah. Yang satu rumah ini kan sebelumnya kan kita kan tinggal ber-8 gitu kan. Yeah. Saya, Yogi, Iyang, Agung, Yumna, Yasmin, bapak, ibu, ya ber-8 gitu. Yeah, ber-8. Dan akhirnya bapak, ibu, dan Yasmin, Yumna ini tinggal sendiri gitu di satu rumah lain gitu. Berarti ikut bapak sama ibu. Ya, jadi dalam 2 rumah yang berbeda ini masing-masing satu rumah 4 orang. 4. Jadi yang ini isinya aku, Yogi, Iyang, Agung. Satunya yaitu tadi ibu, bapak, Yasmin, Yumna. Oke. Berarti udah bisa ya? Bisa gitu. Jadi nggak tinggal sama mertua gitu. Tapi emang ini udah lama Pak? Udah lama sih, dari kelas 12. Nah, akhir kelas 12 tuh udah pindah gitu. Akhir kelas 12. Ya, berarti sebelum Mas Yoga beranjak di kuliah ini ya. Betul. Oke, tapi kalau perasaan Mas Yoga, kalau yang awalnya kan satu rumah kan bisa sama-sama, terus akhirnya pisah nih. Ya, jadi perasaannya ya cukup sedih gitu, karena kan pindah kan, jadi udah nggak bareng-bareng lagi gitu. Tapi ya ada sisi senangnya gitu, jadi akhirnya saya bisa mandiri, bisa bebas. Biasanya kan dulu setiap saya pulang, entah itu main, entah itu sekolah atau kemanapun itu, biasanya kan saya dicariin. Terus sekarang udah nggak dicariin gitu. Lebih ini ya Mas ya, kayak sebenarnya bahasanya lebih kayak Mas Yoga itu lebih mengontrol diri Mas Yoga sendiri tanpa mungkin pengawasan dari ortu itu sedikit berkurang gitu. Karena kan dulu kan main sering pulang, sekarang kayak bebas. Tapi ya itu ya Mas Yoga sedih ya, kalau dulu awalnya kumpul, kadang sekarang nonton bareng, bercanda bareng, sekarang bisa malah lebih kacau lagi gitu. Ya gitu. Tapi kakek nenek di rumah sehat ya Mas? Kakek nenek sehat, cuman ya yang nenek ini yang kurang fit gitu. Kurang fit ya, sampai kemarin itu butuh alat buat nganu asma gitu, kayak gitu. Punya riwayat asma ya gitu. Kayak oksigen itu ya? Ya, yang bentukannya kayak gini, warnanya ungu, terus nanti dicetek gitu, diisep gitu. Nggak tahu namanya apa ya, lupa. Iya, saya juga pernah lihat alat medis. Mas Yoga sendiri di rumah merokok apa enggak kira-kira? Saya tuh ngerokok itu pasif ya Mas Akbar gitu, jadi nggak sering ngerokok gitu. Jadi ngerokok itu kalau ada masalah yang benar-benar berat banget atau kayak capek banget sama situasi, sama keadaan gitu, baru saya ngerokok gitu. Pelampiasan ya Mas ya? Iya, pelampiasan. Kalau semisal nggak ada tempat untuk saya melampiaskan hal itu, ya saya ngerokok gitu. Oke, baik. Jadi kalau gitu aman ya untuk yang di rumah? Ya, aman. Mungkin ya Mas Yoga sendiri kan ya nggak terlalu aktif kayak yang tadi, cuman pas stres-stresnya aja. Tapi ya nggak di rumah lah ya Mas ya? Iya betul. Aman. Ya di luar gitu.
kadang di Indomaret sambil minum Golda gitu lah. Malam-malam gitu. Iya, Pulang betul. kuliah gitu. Pulang kuliah atau enggak kalau emang kayak bener-bener di rumah kan gabut banget ya Mas Akbar ya, kayak ngapain banget gitu. Jadi ya kalau lagi kayak banyak pikiran ya keluar ke toko Madura beli Golda, terus ke Indomaret ya cuma di depan tok. Gitu. Merilis emosi ya, bengong tuh enak ya Mas ya. Betul. Rokok. Gitu. Kalau saya sendiri kan ya saya paham lah, laki-laki itu kalau keluar rumah bengong sendirian nggak, rasanya itu kadang tuh lebih sedikit tenang lah sih. Oke. Iya sih Mas, memang enak rasanya begitu ya Mas ya. Keluar malam sendirian sambil bengong-bengong dikit karena banyaknya tumpukan pikiran. Kalau terkait ini Mas, terkait tadi permasalahan tadi sempat dengar ada masalah sama saudaranya Mas Yogi itu dari keluarga ya. Itu mungkin bisa diceritakan Mas, kira-kira saya, atau mungkin ya enggak, cerita enggak apa-apa, tapi kira-kira mumpung di sini konseling bisa membantu. Ya kalau masalah saya sama Yogi itu sepertinya nggak ada ya, soalnya kan saya juga udah akhir-akhir ini tuh udah jarang ngobrol gitu sama Yogi itu, karena kan dianya sendiri fokus kerja, terus kadang tuh pulang malam gitu Mas Akbar, kadang pulang jam 2, terus kadang kan juga saya nggak pulang, jadi saya nggak bisa memastikan kondisinya yang pasti itu gimana. Iya. Terus juga soal dia yang tiba-tiba berubah kayak diem terus kayak murung terus sampai PPWA-nya berubah, itu juga saya kurang tahu gitu. Oh, kurang tahu. Iya, kurang tahu, mungkin ada masalah di luar atau di dalam juga nggak tahu. Saya sempat tanyakan gitu, kenapa gitu, kamu kenapa, udah ada masalah apa gitu di luar atau soal kerja atau gimana gitu. Dia jawabnya cuman ya nggak apa-apa gitu, tapi dengan jawaban yang kayak emosional gitu, yang kayak agak tinggi, agak nada tinggi gitu. Jadi ya dengan itu saya coba kasih waktu sendiri gitu buat dia nenangin gitu, mungkin dia butuh waktu gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang masih belum terungkap ya Mas ini? Iya, masih belum terungkap. Tapi ini enggak berlangsung lama ya Mas Yoga? Berlangsung lama sih Mas. Udah lama? Iya, udah lama gitu, dari saya masuk semester 3 ini kan dia juga udah mulai kerja. Terus kita masuk semester 3 itu dari kapan sih? September. Dari udah September. Septemberan tuh, dari awal situ sampai sekarang Oktober, udah 2 bulan lah gitu. Dia itu udah berubah gitu, kayak bukan yang Yogi yang biasanya gitu. Dari saya turut ini ya Mas ya. Semoga pokoknya saya turut prihatin, semoga dari masalahnya Mas Yogi, kan kita masih belum tahu ya, masih saudaranya Mas Yoga ya, semoga membaik ya untuk urusannya, sama mungkin dia capek untuk pekerjaannya ya, namanya mana ya Mas, 2006 dari Mas Yoga masih 19 tahun ya. Iya, betul. Sudah tahu rasanya bekerja, mungkin di situ mana ya Mas, menurut saya masih labil gitu. Masih kita itu masih remaja banget, masih belum bisa mengontrol emosi gitu dan segala macam gitu. Tapi saya sarankan ya, sebagai keluarga Mas Yoga tetap mendampingi Mas Yogi ya Mas. Oh iya, terus juga saya mau cerita sedikit Mas soal pasangan saya gitu. Saya kan sekarang lagi pacaran Mas, lagi menjalin hubungan pacaran gitu. Juga pacaran nih? Iya, udah selama 7 bulan. Selama 7 bulan ini sebenarnya aman-aman aja sih, cuman 2 bulan terakhir ini kita lagi banyak masalah gitu, sering banyak masalah. Entah itu yang saya mungkin sering mengulang masalah-masalah yang udah terjadi gitu. Dan pasangan saya ini kayak
nggak menerima itu gitu, kayak pengen mengevaluasi. Sebelumnya sih udah sering ya kita tiap bulan gitu, kalau kita pacaran tuh tiap bulan tuh selalu ada yang namanya evaluasi gitu. Jadi evaluasi hubungan yang Ya, dalam sebulan itu kayak ada masalah apa gitu, kita Bicarakan. evaluasi. Iya, kita evaluasi di akhir gitu, kayak ya. kalau bisa kita jangan gini, kita jangan ini, kamu harus gini, aku harus gitu misalnya gitu. Ya, oke. Nah, tapi dalam 2 bulan terakhir ini gitu, saya sering mengulang kesalahan saya gitu. Kesalahan Mas Yoga. Iya, kesalahan saya yang sebelumnya tuh membuat dia nggak nyaman, Ya, tapi tanpa sengaja. Sebenarnya sih saya nggak ada niat ya buat ngelakuin Kesalahan, itu gitu. iya. Nggak ada Iya. niat buat ngelakuin itu, karena ya cowok mana sih yang niat ngelakuin hal buruk ke ceweknya gitu, kan nggak ada gitu. Ya. Jadi tanpa sengaja gitu, karena mungkin saya terlalu emosional, dan di sisi lain sebenarnya sih dari ceweknya itu menginginkan aku untuk bisa menjaga emosiku gitu. Tapi Oke. namanya manusia kan nggak luput dari kesalahan ya Mas Akbar ya. Kita juga punya emosi ya, Mas. Punya emosi gitu. Nah, di saat itu pacar saya ini saya tanpa sengaja gitu ngomong soal dia kan berkuda. Iya, Nah, berkuda. dia itu pengen punya kuda gitu. Oh, pengen punya kuda sendiri. Pengen punya kuda sendiri dan pengen jadi atlet. Nah, dia itu ngeluh gitu soal nanti kalau semisal aku jadi atlet, aku nggak punya kuda gimana ya gitu. Terus aku tanpa sengaja aku nggak bermaksud buat ngucapin itu. Aku tanpa sengaja ngomong, ya sabar gitu, maksain banget jadi atlet gitu. Nah, Refleks ya, Mas. iya, refleks dari kata-kata itu mungkin dia nggak terima, dan katanya membekas gitu dan sulit buat dilupain gitu. Oke. Nah, sebenarnya saya di situ udah minta maaf berkali-kali, dan respon dari dia itu selama saya mencoba untuk menghibur gitu, saya udah minta maaf dan mencoba untuk menghibur, tapi respon dari dia itu cuman diem gitu, diem tanpa ada balasan. Nah, kan yang namanya manusia kan nggak bisa didiemin gitu. Kadang ada beberapa orang yang nggak bisa didiemin, dan akhirnya saya terluapkan itu, emosi saya terluapkan saat di posisi itu habis makan gitu di suatu ruang makan, di resto lah, ya gitu di resto lah misalnya gitu. Nah, saya tanpa sengaja terluapkan gitu. Tanpa sengaja lagi nih. Nah, keinginan dia kan nggak pengen masalah kita itu terumbar ya di publik, tapi aku tanpa sengaja terumbar gitu. Kayak aku marah-marah gitu. Baik. Nah, kayak marah-marah. Kamu kenapa sih nggak jawab? Kamu kenapa sih ini gitu. Nah, tanpa sengaja gitu. Dan kata dia sampai dilirik sama tukang parkir atau enggak sama kasir-kasir di dalam gitu. Sampai kayak gitu. Oke, berarti kayak pengennya sih ini masalahnya kita hadapi. Iya, berdua gitu. Kayak dikelirin berdua gitu. Tapi ternyata karena mungkin ya ke distract, entah itu emosi ataupun capek, dan akhirnya meluap di publik, dan akhirnya kayak nggak enak lah ya Mas dilihat di depan umum gitu. Iya, betul. Oke, baik. Gitu. Jadi dari masalah itu akhirnya kan dia sebenarnya sudah ngode gitu di akhir. Setelah saya meluapkan itu, dia udah ngode di akhir buat nyelesain berdua gitu di tempat yang lain gitu. Ya akhirnya saya bawalah dia ke lapangan berkuda di belakang situ, deket arah jalan ke Jiwot gitu. Deket arah jalan. Oh ya, di belakang di itu kan belakang ada kayak itu ya. Ada kayak gazebo tertata gitu. Saya selesai di situ gitu. Nah, akhirnya kita ceritain atau kita ungkapin gitu masalah-masalahnya. Terus dia putuskan buat
break gitu. Oke. Akhirnya sebenarnya sih dia udah sering sih Mas Akbar minta break terus ya dari sebelum-sebelumnya gitu, udah sering banget minta break. Kalau dari saya sendiri jarang sih minta break ke dia, bahkan nggak pernah gitu. Ya. Karena saya sudah ya mungkin udah sayang ya sama pacarnya Mas Yoga ya. Dan juga mungkin saya sudah kayak udahlah gitu, saya juga udah membantah terus tiap dia minta break itu. Saya udah berusaha buat membantah gitu, kayak jangan break, kita selesaiin bareng-bareng di sini, kita tuntasin, kita clearing gitu. Dan akhirnya untuk yang kali ini saya mencoba untuk menuruti gitu aturan dia gitu. Oke, berarti sekarang Mas Yoga lagi break sama pasangannya Mas Yoga? Iya, selama 6 bulan kurang lebih. Oke, berarti sudah ini ya Mas ya? Udah cukup lama atau mana ini breaknya? Dari bulan lalu ataupun? Dari kemarin sih, barusan hari Rabu itu. Oh, barusan banget ya? Iya, barusan banget. Oke, berarti ya untuk itu ya Mas Yoga pengen konseling ya masalah cerita ini ya Mas? Iya, betul. Ya, baik. Memang ini ya Mas Yoga ya, mungkin apa ya Mas Yoga ya, ini kan udah lama ya Mas Yoga berpasangan sama pasangannya Mas Yoga. Iya. Oke. Sedih ya Mas Yoga ya? Sedih sih. Ditinggal begitu. Waktu itu saya sampai pulang habis nganterin dia, itu kan waktu itu kan dia ngomong, ya udah kalau gitu kamu karena udah ngulangin kesalahan yang sama sebelumnya, yang awalnya juga sebenarnya dia minta break gitu, yang aku soal membahas masalah kita di publik sampai orang bisa tahu itu sebelumnya itu dia sudah minta untuk break gitu. Tapi karena saya bantah terus buat nggak break, akhirnya nggak break, dan akhirnya yang sekarang ini keulang lagi masalah itu dan benar-benar break. Dia benar-benar minta break, dan kali ini mau nggak mau saya turuti gitu. Akhirnya saya iyain, saya nurut, kita break, terus langsung pulang begitu aja. Saya anterin dia pulang dan ya udah saya langsung pulang gitu. Oke. Mungkin dari itu perasaan Mas Yoga gimana kalau boleh tahu Mas? Dari situ sih sakit banget ya Mas Akbar, kayak langsung nyes banget gitu. Jadi waktu saya pulang itu emang kayak hampir nangis sih. Bahkan kayaknya udah mengalir gitu. Tapi nggak sadar gitu ya Mas? Nggak sadar, soalnya ya saking sakitnya gitu kan, kayak sampai badan saya itu panas, saya belakang juga kayak rasanya kayak ditekan banget gitu, pusing gitu ya Mas? Pusing. Jadi sampai rumah tuh saya langsung demam. Ya, di hari itu juga. Di hari itu juga langsung demam. Ngaruh banget ya Mas di fisik ya? Di mental ngaruh banget gitu. Saya langsung demam, dan saya juga ditambah nggak makan gitu di hari itu juga gitu. Jadi Rabu Kamis itu saya benar-benar ngisolasi diri di rumah gitu, di kamar gitu, buat hari Kamis itu ya, ngeredain sakit. Dan akhirnya Jumat ini saya coba lah buat keluar lagi gitu. Ya walaupun masih pemulihan ya, makanya ini saya bawa masker gitu. Buat apa Mas juga bawa masker? Ya biar nggak menyebar aja sih di kelas gitu Mas. Jadi saya tadi waktu kelas saya pakai masker gitu. Menyebar apanya Mas? Ya sakitnya gitu. Demamnya? Iya, takutnya nanti dalam masa pemulihan masih nyebar gitu. Mas juga di sini dalam kondisi yang kurang fit ya sebenarnya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa ya Mas juga ya di sini? Iya nggak apa-apa. Oke, baik. Memang cukup kompleks ya masalahnya dari pasangannya Mas juga ini. Iya betul. Tapi ini Mas, mungkin ini kan udah berlangsung 1 hari 2 hari. Kira-kira ini cukup mengganggu dari Mas Yoga atau gimana Mas? Atau dari perasaannya atau mentalnya atau pikirannya Mas? Kalau dari saya sih cukup mengganggu ya, karena yang awalnya itu saya udah kecintaan banget, dia juga sebenarnya udah kecintaan banget gitu, kayak kita benar-benar nggak ada waktu buat nggak berdua gitu. Jadi terus-terusan keluar gitu, kayak
keluar Sering terus. banget ya? Nah, setiap matkul kita keluar makan, terus ada matkul siang kita selesai makannya kita ikut matkul siang gitu. Jadi bener-bener kayak jarang banget buat nggak berdua gitu. Makanya sekalinya nggak berdua itu kayak beda gitu, kayak hampa gitu. Oke, berarti yang dijelasin Mas juga gitu ya, emang Nah, sering banget berdua juga, apapun pokoknya bareng lah. iya Ada teman terus ngobrol gitu ya Mas juga, betul. curhat apalagi sama pasangannya sendiri. Dan akhirnya sekarang break, walaupun satu hari udah sangat kerasa banget gitu. Iya, Oke, ya Mas juga, yang dia kehilangan pasangan itu emang sakit ya Mas juga, ya enggak sakit. baik banget ya Mas. Sakit banget. Enggak apa Mas juga, ini emang masih masa pemulihan ya, mau nggak mau kita kan gimana ya, harus tetap ngadepin. Tapi Mas Yoga sendiri jujur kuat ya Mas Yoga untuk saat ini? Ya mungkin kuat sih. Nanti saya coba buat jalanin yang biasanya saya tanpa yang biasanya saya sering sama dia, sekarang apa-apa tanpa dia gitu. Bangun pagi pun juga kadang tuh dia yang bangunin gitu buat sholat subuh, tapi sekarang saya harus bisa bangun sendiri. Oke. Terus soal Sportif banget ya tadi. soal tugas-tugas gitu biasanya kan kita saling mengingatkan gitu, ada tugas ini itu, tapi sekarang harus sendiri. Oke. Berarti pacar Mas Yoga ini kok sering ada matkul bareng, ini berarti satu prodi gitu ya Mas? Iya, satu prodi, satu kelas juga. Oh, satu kelas juga. Iya begitu. Oke. Kelas satu angkatan satu prodi. Iya. Oh, memang ya. Emang susah ya Mas kalau satu kelas kan ketemu setiap hari. Dan dulu kemana-mana bareng. Nah, akhirnya sekarang udah. Tapi ya itu ya Mas juga, yang Mas juga rasakan itu pokoknya mental sama pikirannya terkuras gitu. Iya betul. Ya, baik. Oke, ngomong-ngomong Kat, kira-kira gimana nih Mas saya mengatasinya? Iya sih. Lanjut. Ya terus ngomong-ngomong gimana nih Mas saya cara ngatasinya gitu dengan kondisi yang begini, pacar saya begini. Jadi saya kayak kurang ada antusias buat jalanin hari-hari gitu. Oke, masih ini ya Mas, masih sedih ya mungkin ya. Iya. Oke, gak apa-apa Mas. Sebenarnya sangat wajar banget. Banyak sekali ya. Banyak gimana ya Mas? Kita kan sebagai manusia lah ya Mas ya. Sebagai manusia kan pastinya ketika ada seseorang yang bisa mengerti kita, bahkan hari-hari, setiap hari itu pasti bareng ya kalau Mas Yoga itu dalam konteksnya Mas Yoga. Terus akhirnya kehilangan, dan pastinya kalau setelah kehilangan rasanya hampa itu pasti, saya yakin itu orang yang gitu pasti akan merasakan hampa, merasakan sakit. Kan memang wajar ya Mas Yoga. Iya. Wajar, sangat wajar banget. Ini memang nggak antusias itu memang wajar banget. Jadi Mas Yoga mungkin bisa menerima dulu, oh ternyata sakit hati itu seperti ini, dan itu wajar. Tapi ngomong Mas Yoga apa pernah menyangkal gitu, denial di diri sendiri itu? Denial ke diri sendiri saya belum sih, sepertinya belum pernah gitu, kayak denial itu kayak ke distract gitu kan. Kayak menyangkal gitu Mas Yoga, oh kok aku gimana ya Mas, kok secara di dalam diri sendiri Mas Yoga itu menyangkal kalau saya ini masih bener gitu ya, belum putus, oh saya tuh masih pengen menjalani hari biasa. Kayak Mas Yoga kan ini kan lagi break ya Mas, lagi mau diambang apa ya, hubungannya sangat retak. Mas Yoga itu sudah menyadari kan di diri sendiri, oh ternyata aku di posisi seperti ini loh gitu. Udah sadar ya sebenarnya, udah sadar, udah mengerti ya udah ngerti lah. Jadi sebenarnya udah ngerti diri sendiri Mas Yoga itu posisinya seperti ini. Dan ngomong terkait untuk menyelesaikan masalah ini dari Mas Yoga sendiri tuh pengennya ini dikemanakan, karena mungkin setiap orang kan, setiap individu kan berbeda ya Mas. Betul, ada yang konteksnya dari Mas Yoga ini mungkin kalau saya segini aku pengennya ini, dan setiap orang tuh pasti kemauannya berbeda-beda.
Nah, untuk terkait mau diselesaikan itu, pandangan dari Mas Yoga untuk selesai ini maksudnya gimana Mas? Kalau dari pandangan saya pengen selesai dari ini tuh bukan selesai dalam hubungan ya, tapi selesai dalam masalah, dalam situasi break ini gitu, yang dimana akhirnya dari pasangan saya ini bisa kembali dan memaafkan dan memulai untuk menjalin hubungan lagi. Dan dari saya juga sebenarnya sih saya sudah pengen gitu kayak menjalin hubungan lagi gitu, menyelesaikan break ini gitu. Tapi dari dianya itu ya masih butuh waktu gitu, karena ya dari kesalahan saya sendiri gitu. Pengen ini ya Mas ya, kembali seperti semula ya Mas. Iya. Di awal-awal dulu mungkin. Iya, betul. Mas Yoga. Pengen kembali lagi. Nah, soalnya dari dianya sendiri tuh beranggapan gitu Mas Akbar, dia itu beranggapan kalau cowok semisal membuat kesalahan dan mengevaluasinya dengan cara break selama ya kurang lebih 3 bulan tuh bisa merubah karakteristik cowok yang awalnya mungkin sering buat salah, sering lalai atau sering apapun itu, yang intinya membuat kebiasaan buruk ke ceweknya gitu, akhirnya bisa berubah jadi baik gitu, jadi hilang gitu. Oke, berarti ini informasi baru ya terkait dari pandangan dari ceweknya Mas Yoga kalau sering mengulangi kesalahan. Konteks Mas Yoga ini kalau break itu ini ya Mas, biar lebih evaluasi cowoknya. Iya, bisa mengevaluasi diri gitu. Padahal kan beda-beda Mas ya. Beda-beda Dari setiap orang tuh beda-beda gitu cara penyelesaian masalahnya. Itu bukan ya, kalau dari saya sendiri sih mungkin break itu malah menambah masalah gitu, yang awalnya tuh masalahnya ini, dengan break itu kita seakan melarikan diri gitu loh. Iya. Nah, seperti itu, kayak nggak mau menyelesaikan bareng, seakan melarikan diri dan harus menyelesaikan di diri sendiri kita gitu. Gak apa-apa Mas, memang setiap individu, setiap orang tuh kan beda-beda Mas cara pandangnya. Tapi kan ini ngomong-ngomong ini sudah pernah dibicarakan ya sama pasangannya Mas Yoga. Apanya? Terkait pandanganku break itu seperti ini, pandangannya ceweknya Mas Yoga break itu seperti ini. Iya, udah sering ngomong kayak gitu, udah sering saya bahas juga sama pasangan saya gitu. Karena ya emang pikiran kita tabrakan gitu, yang dimana dia itu dengan break itu menyelesaikan masalah, membuat diri jadi lebih baik, mengevaluasi diri, tapi sedangkan saya tuh kayak melarikan diri gitu, yang masalah awalnya belum kelar, nanti waktu break itu selesai mungkin pasti dibahas lagi gitu. Ya, memang banyak sudut pandang yang berbeda. Iya. Jujur Mas, yang saya lihat ya, di sini untuk tujuan dari Mas Yoga yang pengen kembali, tapi dari pikirannya pasangannya Mas Yoga, di mana break itu bisa menyelesaikan masalah yang terulang dari cowoknya. Berarti ini kan kalau tarik kesimpulan kan sebenarnya ini ada hubungan Mas. Gimana itu? Kayak mungkin seperti saya sebenarnya nggak paham ya Mas, tapi ini kayak kesimpulan seperti kan kalau break cowoknya kan pasti akan evaluasi, itu kan yang dipikiran dari ceweknya Mas juga. Jadi mungkin ini masih ada kesempatan Mas Yoga untuk kembali lagi, karena mungkin harapannya dari cewek Mas Yoga ini break, pengen ngajak break, dan akhirnya setelah break mungkin Mas Yoga ini membenahi diri, dan akhirnya si ceweknya Mas Yoga ini, oh sepertinya cowokku ini udah berbenah, evaluasi. Kan di pikiran dari ceweknya kan begitu ya Mas. Break ini biar si cowoknya berbenah, biar nggak mengulang kesalahannya yang sama lagi. Berarti ini kalau mungkin seiring waktu Mas Yoga udah evaluasi ataupun meminta maaf dan si ceweknya sudah mau menerima lagi terkait, oh udah saya kasih waktu nih untuk break biar tidak mengulang kesalahan, mungkin bisa bersatu kembali. Mas Yoga apa sudah kepikiran dari situ atau mungkin masih sakit hati? Saya udah sedikit berpikiran seperti itu ya Mas ya. Jadi
saya tuh kayak mikir gitu, beranggapan kalau mungkin Jadi saya sementara tanpa dia selama mungkin nggak sampai 6 bulan atau 3 bulan, mungkin dalam seminggu gitu saya tuh udah bisa gitu kayak mengubah kebiasaan buruk saya ke dia gitu. Oke. Gitu. Jadi memang sebenarnya sudah ini ya, kayaknya sudah ada pikiran seperti itu. Iya betul. Dan mungkin bisa jadi sih mas, kalau kan ini si ceweknya ngajak break sebenarnya kayak pengen berbenah dulu aja. Tapi setelah sudah mas juga tadi selama 1 minggu udah evaluasi, mungkin bisa kembali lagi. Iya gitu. Tapi ya karena mungkin karena mas Yoga ini gimana, ini kan udah break pertama dan sangat 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 ini sakit ya mas ya. Iya. Ya makanya daripada itu belum sampai berpikir yang jernih tapi udah sakit dari duluan gitu. Iya gitu. Benar begitu sih. Wajar sih mas, memang ya gimana ya mas ya, ya dari pikiran mas juga sendiri kan berikan nggak baik Nggak ya, menyelesaikan gitu, kayak intinya melarikan diri. tapi Dari dia itu mungkin bisa mengevaluasi diri sendiri gitu, jadi lebih baik. mungkin ya problemnya di situ. Iya. Oke. Tapi mas juga ini sendiri yang saya tahu tadi kan mas juga ngomongnya kuat ya untuk menjalani ini. Ini rencana mas juga untuk selanjutnya ini gimana? Kalau udah, sebenarnya udah tersusun rapi nih, ini begini, pemikirannya begini. Yang dari sesi yang mungkin kita apa ya, ini lebih ke diskusi ya. Kira-kira rencana musuhnya gimana? Kalau dari rencana saya selanjutnya sih, dalam menjalani break ini mungkin saya lebih menata hidup saya yang awalnya berantakan, yang kadang sholat itu ya harus dijamak gitu, misalnya maghrib sempet nggak sholat akhirnya dijamak di isya, terus subuh juga jarang sholat kalau nggak dibangunin dia gitu. Sebenarnya itu juga menjadi salah satu breaknya ya mas. Iya mungkin itu juga sering tak ingatkan gitu. Mungkin itu jadi salah satu kenapa saya perlu memperbaiki diri dan harus break gitu. Oke. Mungkin saya bakal menata itu lagi, jadi diri saya yang sebelumnya, karena diri saya yang sebelumnya itu ya lebih tertata gitu semenjak saya menjalin hubungan gitu. Oke. Terus juga dan juga maaf Pak. Karena ini masih azan. Oke. Saya nangkep kok omongannya Mas Yuga tadi terkait menata hidup. Tapi karena ini mungkin masih azan, kita lihat 5 menit aja dulu. Oke. Mungkin biar azannya lewat dulu ya Mas. Siap.
Oke, baik Mas Yoga. Alhamdulillah ini udah azannya sudah selesai. Oke. Tadi saya sempat dengar bahwa rencananya Mas Yoga itu untuk berbenah diri ya selama 1 minggu. Iya, betul. Karena tadi kalau nggak salah ini ya Mas, biar lebih tertata ya dari apa ya, menata diri. Menata diri jadi lebih baik gitu. Kayak tadi masalahnya apa Mas? Kayak bangun pagi tadi gimana? Soal masalahnya itu saya kadang nggak bisa bangun pagi, jadi saya sering meninggalkan sholat subuh. Dan untuk sholat maghrib isya gitu, kadang kan saya kan keluar sama dia kan sampai malam gitu kan. Jadi kadang maghrib saya jamak di isya gitu. Dan untuk tugas-tugas gitu harus diingetin dia terus gitu. Jadi mungkin saya bakal lebih menata itu semua. Dan untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan saya sebelumnya juga gitu, yang udah bikin dia sampai sakit muak hati gitu ya. Sakit hati sampai muak gitu mungkin ya, kayak tadi ya, kayak lebih ke biar nggak keceplosan atau iya, biar nggak keceplosan, biar bisa lebih mengontrol emosi gitu. Berarti oke. Jadi kalau Mas Yoga sendiri yang saya dengar tadi lebih ke ini ya Mas, menyusun berbenah diri ya selama 1 minggu, benar nggak Mas? Betul. Ya, selama 1 minggu. Dan setelahnya kalau udah berbenah seminggu gimana Mas? Kalau setelah selesai berbenah selama seminggu, mungkin saya coba buat ngomongin ke dianya buat kalau aku udah bisa ini, udah bisa jadi lebih baik, aku udah mulai tertata lagi, dan aku juga udah bisa ngevaluasi dari kesalahan-kesalahanku yang udah aku udah aku perbuat berulang-ulang gitu. Jadi mungkin saya pengen balik menjalin hubungan lagi gitu sama dia gitu. Itu sudah baik Mas, semoga kalau setelah seminggu nanti ya, semoga nanti bisa kembali lagi seperti biasanya. Ya. Dan pokoknya enggak ini Mas, tenaganya enggak lebih tekanan lah ya. Betul. Karena dari tadi kan Mas juga rasanya aduh tertekan dan lain-lain. Semoga saja setelah 1 minggu ini Mas juga udah selesai berbenah diri, udah cukup baik, dan akhirnya bisa menjalin hubungannya lagi. Memang rencananya sudah tersusun rapi begitu ya. Iya, mungkin dari dia juga begitu. Tapi ini sebenarnya mohon maaf ya tadi memotong. Sebenarnya rencananya, plannya ini udah ada sebelumnya atau mungkin baru kebentuk untuk sekarang? Kalau dari plannya itu sebenarnya udah kebentuk dari dianya sih Mas Akbar ya. Kalau dari saya gitu belum ada gitu pikiran soal break gitu. Karena kan dalam menjalin hubungan pacaran selama ini tuh, saya tuh baru menjalin hubungan selama itu baru sama dia gitu sampai 7 bulan. Karena kan sebelumnya kan saya tiap pacaran tuh ya nggak lama gitu, kalau nggak 3 bulan ya bahkan sebulan udah selesai, bahkan HTS gitu. Jadi yang benar-benar resmi pacaran tuh saya tuh baru 2 kali gitu, kayak itu sekali tuh saya sebulan tok, terus yang kedua kali tuh 3 bulan gitu, dan yang ketiga ini yang ketiga mungkin keempat kalinya ini saya tuh benar-benar yang sejauh ini gitu sama dia. Dan karena itu Mas juga udah ngerasa cocok pengen mempertahankan ini ya Mas? Iya, dan juga saya ngerasa kaget aja gitu ketika dia minta break gitu, karena kan sebelumnya kan dari dianya kan udah pernah menjalin hubungan bertahun-tahun kan, bahkan paling lama itu 3 tahun gitu Mas Akbar, sama masa lalunya gitu. Oh memang begitu ya. Jadi mungkin menurut dia itu udah biasa gitu, tapi kalau dari saya kan masih kaget gitu. Iya, masih kaget, belum terbiasa gitu. Dari masa lalunya emang seperti itu. Di masa latar belakangnya Mas Yoga, latar belakangnya pasangannya Mas Yoga. Ya nggak apa-apa Mas Yoga, ini memang cukup wajar kalau ditinggal pasangan masih sakit ya, sakit hati ya. Iya betul. Gimana? Oke, udah tersusun ya, tapi rencananya tadi udah ada gambarannya. Masalahnya tadi seperti ini, plannya Mas Yoga seperti ini, dan pikirannya
pasangannya Mas Yoga itu ternyata gini, dan itu mungkin dari analisa kita tadi ya, kalau ternyata ini masih ada chance untuk kembali lagi. Iya, Oke, gitu. perasaannya Mas Yoga untuk saat ini gimana Mas? Untuk saat ini ya sedih sih Mas Akbar. Masih sedih? Masih sakit gitu Gak rasanya. apa-apa, emang wajar. Nah, tadi saya berangkat kuliah aja kayak nggak semangat gitu sama sekali. Kayak merasa kuliah itu sebuah paksaan gitu. Paksaan. Nah, Nah ya teman sekelas ya. iya, karena kan yang awalnya udah biasa kayak gitu jadi kayak gini gitu. Ya begitu sih. Ya, tapi untuk sekarang saya jadi bisa lebih terbuka sih, bisa jadi lebih bisa mikir dan berusaha buat memperbaiki diri gitu. Oke. Kayak saya sadar kalau emang saya ini salah, Oke. dan memang saya perlu sih kayak gini, perlu dari saran dia, dan saya pikir-pikir juga perlu juga gitu. Saya buat mengevaluasi diri. Ya, tapi sekarang saya jadi lebih bisa Gimana Mas? lebih bisa mikir gitu kalau memang saya salah, dan saya memang perlu diginiin gitu, kayak perlu adanya break dalam hubungan buat mengevaluasi diri sendiri gitu. Oke. Oh berarti oke. Ini merasa udah ini ya Mas ya. Kata saya ya, memang benar saya salah. Ya, Akhirnya juga udah pengen berbenah. betul seperti Oke. itu. Jadi selama tadi perasaan Mas Yoga gimana nih? Selama sesi tadi. Perasaan saya cukup terluapkan ya. Yang awalnya tadi saya mungkin memendam, akhirnya saya meluapkan gitu pada Mas Akbar gitu, yang tadinya sebenarnya sebelumnya tuh kayak masih nyandet, Masih tertanam di sini ya, nggak bisa keluar gitu. begitu ya. Akhirnya saya bisa luapkan gitu, begitu sih. Udah cukup long apa masih? Cukup plong gitu, kayak cukup tenang gitu dari sebelumnya. Oke, baik Mas Yoga. Sudah kita rangkum bahwa tadi Mas Yoga terkait masalahnya seperti ini, dan Mas Yoga merasa dirinya sadar, dan sebenarnya kalau break tuh cukup wajar banget kalau sakit hati Mas. Mungkin Mas Yoga bisa ini ya Mas ya. Tadi kan Mas Yoga mungkin kayak bisa melanjutkan plannya Mas Yoga sendiri itu tadi. Menurut saya itu cukup baik sih Mas. Kayak udah bisa nih menata plannya seperti ini, pengen tujuannya juga pengen balikan, misinya bagaimana ya dengan berbenah diri tadi ya Mas Yoga ya. Betul. Oke, jadi memang waktunya kita kan udah ada keterbatasan waktu tadi, udah perjanjian, tapi ini sudah lebih dari 45 menit, tapi nggak apa-apa deh kalau lebih, karena ya memang kita masih bercerita ya Mas Yoga ya. Iya, betul. Nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Mas Yoga sendiri kan tadi sudah cukup long ya. Sudah. Mungkin plannya ya udah seminggu bakal begini-begini. Kalau gitu mungkin kalau besok selama 1 minggu ada perubahan atau tidak ya bisa lah cerita lagi ke saya, ataupun ya menulis. Biasanya kalau saya sih gak bikin diary gitu loh Mas. Tapi kalau pengen cerita lagi gak apa ke saya. Nanti seminggu kemudian atau ya sebulan atau sesenggangnya Mas Yoga lah. Baik. Untuk itu mungkin di sesi kedua bisa lanjut ngobrol lagi. Untuk sesi kali ini mungkin sudah kita cukupkan aja. Tapi jujur dari Mas Yoga sendiri, apa pengen yang ada diceritakan atau enggak, atau mungkin saya terkesan keburu-buru menutupnya? Kalau dari saya sendiri cukup sih Mas Akbar. Cukup ya? Tadi udah cukup meluapkan gitu dari diri saya sendiri. Oke, kalau gitu saya juga cukup senang ya Mas Yoga. Iya. Baik. Oke, untuk itu mungkin untuk sesi kali ini bisa kita akhiri dulu. Seperti yang saya tadi bilang, kalau pengen curhat lagi sangat boleh sekali untuk datang lagi ke saya, langsung kontak aja seperti kemarin lah. Kebetulan saya juga butuh sesi konseling ini Mas, ayo Betul. gini, nggak apa-apa, Baik. pokoknya bisa lagi Mas. Oke, terima kasih Mas Yoga. Baik, terima kasih juga sekali Mas Semoga Akbar. masalah dari yang dihadapi Mas Yoga ini cepat selesai, dan 1 minggu saya doakan pokoknya yang terbaik lah Mas Yoga. Ya, baik. Terima kasih Mas Ya, Akbar. terima kasih juga Mas Yoga telah membantu. Sebelumnya ini kan
seperti yang seperti saya bilang bahwa konseling ini kan kita record ya mas untuk kebutuhan tugas saya. Nah, Oke. terkait itu kan tadi ada namanya asas kerahasiaan. Untuk itu ini kalau Mas Yoga berkenan, apakah boleh saya unggah untuk dilihat pada dosen pengampu saya, ataupun mungkin kalau Mas Yoga masih malu nih kalau cerita-cerita tadi boleh saya nanti akan edit, saya blur mukanya Mas Yoga gitu. Kalau dari saya sih nggak masalah ya Mas Akbar. Enggak masalah. Iya, nggak masalah. Oke, baik. Begitu, terima kasih ya Mas Yoga. Baik, terima Sudah kasih. terbuka sama saya. Baik, terima kasih juga kembali Mas Akbar. Oke, kalau gitu mungkin kita akhiri. Iya. Terima kasih.